Luki Nurhadianto, kriminolog Universitas Budi Luhur. Mas Luki, terima kasih untuk waktunya, Mas. Sama-sama. Mas, saya ingin langsung tunjukkan bahwa ini adalah TKP dari peristiwa ditemukannya Ermanto Usman meninggal dunia. Saya ingin langsung bahas bahwa terduga pelaku diduga oleh polisi memasuki rumah dari Ermanto Usman ataupun almarhum melalui pagar ini, Mas. Kemudian langsung masuk ke arah jendela, masuk ke dalam rumah melalui jendela dan langsung menuju ke dalam kamar dari Ermanto Usman dan Ibu Pasmilawati. Bagaimana Anda menganalisa terkait dengan modus yang kemudian dilakukan oleh terduga pelaku? Ya, yang pertama tentu pasti ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Dalam artian bahwa ada pihak-pihak yang memang melakukan pengawasan, apakah memang dalam konteks ini mengawasi eksekutor atau memang mengawasi lingkungannya. Dan mereka sudah menyasar, target utamanya bukan lagi berbicara mengenai ini ada perampokan, tapi target utamanya adalah yang berkaitan dengan nyawa seseorang. Target utamanya bukan lagi soal perampokan, tetapi terkait dengan nyawa seseorang. Ya, saya lebih tertarik saat kemudian kita berbicara mengenai apakah memang ini satu bentuk tipologi perampokan yang memang mengarah kepada pembunuhan, atau di sisi lain ini adalah pembunuhan dengan modus seolah-olah ini adalah perampokan. Saya cenderung bahwa ini mengarah kepada yang kedua, karena memang saat kemudian dia berbicara mengenai bagaimana dia masuk sampai kemudian dia menelaah lingkungan sekitar sampai kemudian menemukan titik korban, maka dia sudah mengetahui dari mana kemudian titik-titik yang seharusnya mereka lakukan, atau kita kenal ini adalah zonal crime investigation di sana. Yang kedua adalah pintu poin saat kemudian dia melakukan aktivitas, mereka tidak lagi melihat-lihat atau kemudian mengkalkulasikan sejauh mana tingkat-tingkat atau harta benda atau kemudian properti yang seharusnya mereka bisa dapatkan. Dalam hal ini kendaraan juga cukup rapi, tidak ada penghancuran dari tingkat gerbang ya, terus kemudian dari gembok di sana, dan mereka sudah menyasar titik yang memang disasar dalam hal ini adalah diri korban sendiri. Polisi pun menangkap terduga pembunuh aktivis pelabuhan yang juga pensiunan Jakarta International Container Terminal atau GICT, Ermanto Usman. Pria 65 tahun itu sebelumnya ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra menjelaskan tersangka ditangkap berdasarkan sejumlah petunjuk di lokasi kejadian. Salah satunya adalah sidik jari pelaku. Pelaku ditangkap di wilayah Jakarta Utara, saudara. Dan dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 2 ponsel korban dan linggis yang dipakai untuk mencongkel jendela dan menyerang korban. Terduga pelaku yang kami duga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pembunuhan atas nama inisial S, usia 28 tahun, kemudian yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 458 ayat 1 dan 458 ayat 3 serta 479 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Terhadap yang bersangkutan diancam dengan ancaman pidana 458 ayat 1-nya 15 tahun, kemudian 458 ayat 3-nya 20 tahun, dan 479 ayat 3-nya 15 tahun. Polisi menyebut pembunuhan aktivis pelabuhan karena motif ekonomi. Pelaku melakukan perbuatannya secara sendiri dan memilih korban secara acak. Daripada tersangka murni motif ekonomi. Nah, kenapa tersangka memukul korban? Dari keterangan yang disampaikan oleh tersangka kepada penyidik, bahwa tersangka kaget. Jadi pada saat tersangka ini sedang melakukan pencurian di rumah korban, korban terbangun mendengar alarm akan melaksanakan sahur. Kemudian saat korban perempuan menyalakan listrik, dan saat itu juga bertemu dengan tersangka, dan tersangka spontan memukulkan linggis yang sebelumnya digunakan untuk mencongkel jendela tersebut, spontan digunakan untuk memukul korban. Dari proses penyidikan yang kami lakukan,
baik itu analisis digital, baik itu pemeriksaan seluruh saksi yang sudah kami ambil keterangan selama proses penyelidikan dan penyidikan, saat ini kami tidak menemukan motif lain dari kejadian tersebut selain motif pencurian ataupun pembunuhan yang dilakukan dalam rangkaian pencurian oleh tersangka tersebut. Tewasnya aktivis pelabuhan Ermanto Usman di rumahnya Bekasi, Jawa Barat meninggalkan sejumlah kecurigaan. Keluarga korban menemukan adanya sejumlah kejanggalan terkait penyebab kematian Ermanto. Keluarga masih yakin jika korban tewas dibunuh bukan semata-mata karena perampokan. Lantaran selain tak ada barang berharga yang hilang, korban dikenal sebagai aktivis pelabuhan yang kritis membahas kasus korupsi. Kondisinya sepertinya ini adalah tindak pidana pembunuhan ya. Emang ayah saya ketua Serikat Pekerja pada waktu itu di salah satu anak perusahaan dari BUMN ya. Gitu. Ayah saya sudah lama berkecimpung di pelabuhan ya. Gitu. Jadi waktu itu sempat ada mengungkit kasus yang dilakukan, praktik yang dilakukan, korupsi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kini, penangkapan pelaku yang dilakukan tim Jatantras Polda Metro Jaya diharapkan dapat membuka tabir kasus pembunuhan aktivis pelabuhan Ermanto Usman yang juga melukai istrinya. Tim Liputan Kompas TV.